Kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami mau membawa yang terbaik lewat pujian kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami siang hari ini. Membawakan kami kepada sukacita, hadirat-Mu yang membawa kami pada pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur. Kami mau menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan siang hari ini. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu untuk membawa persembahan korban syukurmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari datang dengan ungkapan rasa syukurmu, naikkan pujianmu, katakan Bapa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, sama-sama. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Yang percaya dan berterima kasih, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dan katakan Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, oh, Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, angkat tanganmu yang bersyukur. Terlalu ajaib, yes, kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan.
kesesakan, penolongku yang setia. Lebih tinggi lagi angkat suaramu bagi Yesus, katakan terlalu ajaib, yes, kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Katakan terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, amin, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Oh, penolong yang setia, hanya Kau Yesus. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami siang hari ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan Allah yang ajaib. Kau Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Oh, kami datang Tuhan, bawa syukur kami. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kau yang layak terima hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Mari angkat suaramu, tinggikan namanya yang kudus. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun juga kami mau tetap bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Karena kami percaya Tuhan Yesus, saat kami bersyukur, ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Ada sukacita mengalir dalam hidup kami. Saat kami bersyukur, ada kekuatan yang kami terima daripada Tuhan. Kami mau tetapkan hati kami dalam situasi kondisi apapun. Kami mau selalu menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sangat baik. Kira bata kaya rabashiki aralabaya. Kina masyiki aralamasi. Kau yang percaya Tuhan Yesus baik. Kau yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu memelihara kehidupanmu. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Oh, rabashiki anamata kaya ralamashiki aralamasi. Angkat kedua tanganmu sebagai pernyataan bahwa engkau mengucap syukur, berterima kasih siang hari ini. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, rabashiki aralamaya. Terlalu ajaib, katakan kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Terlalu ajaib, terlalu ajaib, amin, kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib, yes, kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Katakan saya,
setia, oh penolong yang setia, hanya Kau Yesus, oh hanya Kau Yesus, oh satu-satunya pengharapan, satu-satunya yang Tuhan kami andalkan hanya Engkau dalam hidup ini. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh haleluya. Oh, oh, oh. Hosana, Hosana. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Kemuliaan kami naikkan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami yang ajaib. Oh ya dapat tak kaya dalam bahasa ya dapat ya dapat. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian, layak terima hormat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Sama-sama bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan kemuliaan bagi Allah. Yes, di tempat yang maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi Yesus, amin. Tuhan yang memerintah, yes, atas segalanya, Raja segala Raja. Naikkan pujianmu lebih lagi bagi Yesus Tuhan, nyatakan say kemuliaan bagi Allah, amin. Di tempat yang maha tinggi, oh, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Sekali lagi kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah, amin. Di tempat yang maha tinggi, oh, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Nyatakan Tuhan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Yeah. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Tuhan Allah yang ajaib dan dahsyat. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang besar, Kau Tuhan Allah yang hidup, Kau yang memelihara hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk lebih dahsyat lagi memuji Tuhan, bersuka cita. Kami siapkan hati kami untuk bersuka cita memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan. Katakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siap untuk memuji Tuhan ya. Hey, hey.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Tepuk tangan semua di atas kepala ya. Hey, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap lambaikan tanganmu bagi Yesus. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama kita deklarasikan ya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Amin. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Say, Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Angkat tanganmu, katakan tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi yang percaya katakan tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan ya. Haleluya. Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yang percaya angkat tanganmu dan katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat, katakan ada mujizat. Amin. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Betani MCC memuji Tuhan dengan dahsyat karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Beri tepuk tangan yang sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Beri tos kanan kirimu, muka belakangmu, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan di atas kepala ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas setiap kami Tuhan. Katakan hanya Kau yang layak dipuji.
raja atasku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama terima kemenangan dari Yesus. Tuhan, katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, yes. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Say, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kami datang bersyukur Tuhan. Kami mengagumi kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Engkau yang bersyukur, boleh angkat tanganmu, katakan, oh terima kasih Yesus. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Sama-sama katakan yuk. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Hai, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi sama-sama serukan, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Pertolongan demi pertolongan sudah kita nikmati sepanjang hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang pertama siang hari ini. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus lewat persembahan kita, dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk siang hari ini kami dapat sehat, kami kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kami rindu memberi yang terbaik lewat persembahan kami. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, keluarga kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus jadikan berhasil. Dan kami siap untuk memberi yang terbaik dengan ketulusan hati kami dan dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Setiap yang percaya dan mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan bersama dapat dijalankan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu sendiri yang naikkan pujian ini dari awal. Katakan, hatiku tenang. Say, amin. Jawaban, oh hatiku tenang. Sekali lagi, katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat Yesus. Hanya di dalam Yesus Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Kau yang percaya pertolongan-Mu
Serai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau disenangkan. Kami tahu nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan firman pada sesi yang kedua ini. Tuhan juga mengurapi kami semua supaya kami boleh mendengar, kami boleh melakukan dan memelihara setiap benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita kasih tepuk tangan dulu buat tim pujian penyembahan ya. Yang sangat luar biasa. Tadi sudah melayani juga di sesi yang pertama. Dan semangatnya tidak berubah di sesi yang kedua. Luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangan. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Saya sangat bangga buat Bapak Ibu yang datang di sesi yang kedua ini. Kenapa? Karena ini biasanya jam-jam rawan. Jam-jam rawan, tapi saya sangat bangga apalagi Tuhan Yesus, amin. Ketika yang lain lagi istirahat mungkin, tapi Bapak Ibu Saudara datang untuk beribadah. Puji Tuhan, semua semangat mau mendengarkan firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada sesi yang kedua ini saudara dapat berkat. Berkat firman Tuhannya ini di sesi yang kedua berbeda dengan sesi yang pertama tadi. Di sesi yang pertama tadi saya bawakan tentang Tuhan sedang menunggu untuk menjawab doa kita. Tuhan sudah tidak sabar untuk menjawab doa kita. Tapi di sesi yang kedua ini firman Tuhan datang buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan bawakan tentang perintah baru. Boleh lihat kiri kanan yang ada orang yang bilang perintah baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang perintah baru. Kalau ada perintah baru berarti ada perintah lama ya. Ya kan? Ada perintah baru berarti ada perintah lama. Nah ketika Allah memberikan 2 loh batu, itu berisi berapa perintah Bapak Ibu Saudara? 10 perintah Allah. Kemudian sama Musa dan orang-orang Israel mereka menjabarkan 10 perintah Allah itu dalam 613 mitzvot atau yang kita dengar 613 perintah. Dari 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah itu oleh bangsa Israel mereka buat list kecil-kecil gitu ya sehingga menjadi 613 mitzvot atau 613 perintah. 613 perintah atau mitzvot ini terdiri dari 365 perintah positif untuk dilakukan tentunya. Itu bicara tentang 365 hari dalam setahun. Kemudian 248 perintah negatif yang tentu tidak boleh kita lakukan. Misalnya jangan membunuh, jangan mengingini milik orang gitu ya. Dengan total 613 mitzvot. Itu perintah lama saudara. Tapi hal yang menarik siang hari ini saya bawakan tentang perintah baru. Mau tahu ya apa perintah baru yang Tuhan mau sampaikan? Mari kita buka sama-sama. Apa sih perintah baru? Jadi saya nggak usah repot-repot untuk ingat-ingat 613 mitzvot itu yang banyak ya. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saya sudah taruh di slide ya, boleh Bapak Ibu perhatikan, kita baca sama-sama. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara perintah lamanya itu adalah 613 perintah Allah mitzvot. Tapi perintah barunya firman Tuhan katakan aku yaitu Tuhan Yesus memberikan kita perintah baru. Gak banyak lagi loh perintah barunya, satu aja. Satu tok. Apa perintah barunya? Hendaklah kita saling mengasihi. Hebatnya ayat ini tuh luar biasa. Ayat 35 berkata begini, dengan mengasihi
Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Jadi orang akan tahu kita orang Kristen murid Tuhan bukan karena kita melayani Tuhan. Bukan karena postingan kita setiap hari ayat Alkitab. Atau postingan hamba Tuhan yang post melayani di sana, di sini, di sana, sini. No. Firman Tuhan berkata semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Enggak penting kita itu siapa. Tapi kalau orang lihat kita, oh aku tahu ini nih murid Tuhan Yesus. Dari apa? Dari apa? Ini bilang, jikalau kamu saling mengasihi, bilang kiri kanan, saling mengasihi. Itu adalah proof Bapak Ibu. Itu bukti yang apa ya? Nyata. Yang sudahlah kita gak perlu bukti yang lain. That's the one and only proof that kita itu apa? Believer. Orang yang percaya, murid Tuhan, Jesus disciple. Kalau kita mengasihi, cetek banget firman Tuhannya. Cuma mengasihi, aku tahu kok cara mengasihi gitu ya. Mari kita belajar lebih dalam lagi tentang mengasihi. Coba semua ikuti saya murid Tuhan. Saya mengasihi sesama. Saya murid Tuhan, saya mengasihi keluarga. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita baik sama orang di luar rumah, tapi kasar sama orang di dalam rumah. Berapa banyak kita itu loyal sama orang di luar rumah, tapi pelit minta ampun sama orang di dalam rumah. Saya murid Tuhan, saya mengasihi keluarga juga. Amin saudara. Berapa banyak dari kita kalau ngomong sama orang lembut sekali. Tapi kalau di dalam rumah totally different, kasar. Suka maki sama anak sendiri tapi sama anak orang baiknya minta ampun. Sama mamanya orang lain tuh kita baik. Sama orang tua sendiri kita jahat minta ampun. Tapi firman Tuhan saya mau bagikan 4 hal. Perintah baru. 4 hal kita mau mengasihi mulai dari dalam. Kisah para Rasul berkata, kamu akan menerima Roh Kudus dan Roh Kudus akan turun katanya atasmu. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya Roh Kudus itu turun dalam kita kelihatan dari keluarga dulu. Memang no family perfect ya. Setiap keluarga tuh pasti ada lika-likunya masing-masing. Tapi mari kita mau belajar untuk 4 hal Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dulu. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Kita baca bergantian ya, saya ayat 18, Bapak Ibu ayat 19, 20 saya, Bapak Ibu 21 ya. Biar kita ada kooperatif gitu each other. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, saya ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu. Ayat 20 saya ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, adil ya, ada buat istri-istri, buat bapak-bapak, buat anak-anak gitu kan, buat orang tua, jadi cukup adil kan saya ya, cukup adil firman Tuhan. Yang pertama, mengasihi keluarga, melakukan perintah baru mengasihi keluarga itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, menjadi berfungsi, ikuti saya, menjadi berfungsi. Istri tunduk pada suami, bukan bakar suami. Ya, walaupun memang hari-hari ini lagi tren itu menyala abangku, ya, tapi jangan nyalakan istrimu. Beberapa minggu lalu suami nyalakan istri juga loh, karena cemburu katanya. Suami bakar istri, heran ya ini gara-gara menyala abangku itu. Akhirnya orang menyalahkan istri, menyalahkan suami ya saudara. Bukan mensalahkan, emang menaruh api di badannya ya saudara. Istri tunduk katanya, bukan bakar suami.
Istri itu saudara harus mengakui kepemimpinan suami. Jadi yang memimpin dalam keluarga itu suami. Yang berkeputusan itu suami. Jangan jadi istri yang otoriter. Karena itulah yang indah dalam Tuhan adalah ketika istri menghormati suami. Sekalipun gajimu lebih tinggi daripada suami. Walaupun engkau lebih misalnya oke lah gitu dalam banyak hal. Atau mungkin harta kita lebih banyak daripada suami. Misalnya. Atau kita lebih pintar. Kita S3 misalnya. Suami mungkin SMA. Atau S1. Tapi hai istri-istri, kita harus belajar menghormati. Mengasihi keluarga dalam menjadi berfungsi Bapak Ibu Saudara. Suami pulang kasih kopi, kapal api. Jangan kopi kapal perang. Atau kapal pecah. Istri merapikan, beresin rumah. Jangan suami pulang-pulang, kamar sudah menjadi kapal Titanic yang habis kena gunung es. Berantakan. Istri ayo apa yang menjadi fungsi saya lakukan. Suami juga mengasihi istri katanya. Bukan pukul, bukan bakar istri. Suami itu adalah gambaran Kristus dan istri itu adalah gambaran jemaat. Makanya orang seberang suka bilang imam dalam keluarga. Sekalipun ada firman Tuhan berkata begini, katanya kelakuan istri itu yang akan mentobatkan suami. Ya it's okay, itu baik firman Tuhan katakan. Tetapi gambaran Kristus itu adalah suami. Kalau hari-hari ini biasanya yang ngajak ibadah istri, ayo kita ibadah yuk. Mulai minggu depan yang ngajak suami, ayo kita ibadah. Wah enak sekali gitu ya. Yang ngajak suami, karena suami adalah imam. Tuntutan diberikan Tuhan lebih. Inilah perintah baru saudara. Yaitu kita mengasihi keluarga dengan cara menjadi berfungsi. Jadi berfungsi untuk apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, jangan malas. Jadi suami jangan malas. Kerja nggak usah lah, malas, aku malas-malesan. Anak harus menghormati orang tua. Firman Tuhan berkata bahwa Amsal 23 ayat 22 firman Tuhan berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kan anak-anak zaman sekarang orang tua enggak ngerti kok gaulnya apa. Yang gaul tuh sekarang tuh gini loh, mama katro enggak ngerti wes. Tapi seorang anak tidak boleh menghina orang tua. Katanya jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Mentang-mentang mungkin kita sudah punya pekerjaan, kita sudah punya keluarga yang jauh lebih baik. Lalu kita menghina orang tua. Menjadi murid Kristus itu terlihat dari bagaimana kita menjadi berfungsi. Kemudian, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak. Bapak ibu, firman Tuhan itu ada yang tersirat sama yang tersurat. Jadi kalau yang tersurat itu memang jelas-jelas saudara baca. Hai bapak-bapak. Apa itu? Apa tadi? Janganlah sakiti hati anakmu katanya. Supaya jangan tawar hatinya. Itu tuh tersurat. Tapi firman Tuhan tuh ada yang tersirat. Tersiratnya tuh apa? Enggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga. Janganlah sakiti hati anakmu. Puji Tuhan saya juga emam. Jadi saya juga bicara tuh ada dasarnya saudara. Kadangkala kita selalu mengagungkan ayat yang satu ini. Hormatilah orang tua. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Supaya panjang umur. Kita punya gengsi sebagai orang tua menggunakan ayat ini. Kalau anak harus hormat sama orang tua titik, nggak pakai koma. Tapi ingat loh, ayat setelahnya bilang apa? Hai bapak-bapak kalau tersurat dan ibu-ibu dan kalau tersirat. Janganlah sakiti hati anakmu. Anak tuh punya hati Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan tawar hatinya. Jangan kita orang tua selalu merasa kita yang menjadi korban. Aku tuh disakiti anakku, sakit hatiku. Sekarang saya tanya balik, apakah Bapak Ibu pernah gak menyadari kalau pernah menyakiti hati anak? Saya punya anak saudara baru mau 3 tahun. Saudara, saya punya husky di rumah. Anak saya tuh kalau saya kasih misalnya Oreo ya,
Oreo atau biskuit gitu. Selalu dibagi dua, dipetek dua gitu saudara. Satunya diapain? Dikasih ke husky saya. Terus saya bilang, no, husky saya kan namanya Toblerone ceritanya. Panggilannya Aaron. Aaronnya ini loh ada makanannya, jangan dikasih Oreo, no. Tapi karena anak saya ini punya hati, dia suka berbagi saudara. Apapun yang saya berikan, dia bagi dua. Dia bagi dua. Karena punya hati ya kan, begitu juga dia punya hati kalau kita sakiti. Makanya firman Tuhan bilang, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, biar gak tawar hatinya. Amin. Bapak-bapak amin. Ganti ya. Ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu. Amin. Supaya jangan tawar hati. Coba mumpung datang di sesi yang kedua, karena sesi yang satu tuh beda lagi firman Tuhannya. Nanti sesi 3 beda lagi. Bapak Ibu yang datang di sesi 2 berarti memang ini firman buat kita di sesi 2. Apakah saya pernah enggak ya nyakiti hati anak saya? Coba kita flashback lagi, pikirin lagi, review lagi. Enggak makanan aja yang kita review. Diri kita juga perlu kita review. Kira-kira yang tak omongin itu tadi menyakiti hatinya enggak ya? Kira-kira dia sakit hati enggak ya, tak bilang begitu. Punya hati loh. Anak saya mau umur 3 aja punya hati saudara. Untuk memberikan, dia tersinggung atau apa. Dan kita orang tua kadang enggak mau tahu. Aku enggak mau tahu kamu mau sakit hati kayak terserah. Tapi firman Tuhan ini sangat keren Bapak Ibu. Setelah anak menghormati orang tua, ada juga orang tua jangan sakiti hati anakmu. Nah kita akan lihat yang pertama Bapak Ibu. Bukti kita itu Jesus disciples ya, the proof that we are Jesus disciple, bukti kita ini adalah murid Tuhan. Yang pertama, kita harus mengasihi keluarga. Yang pertama yaitu menjadi berfungsi. Semua bilang menjadi berfungsi. Pulang dari tempat ini apa ya fungsi saya? Oke. Saya istri, saya harus menjadi berfungsi untuk suami. Saya yang buatkan makan buat suami. Kalau memang Bapak Ibu tidak punya orang yang kerja di rumah, saya yang bawakan. Jangan sampai istri orang lain yang bawakan makanan buat saudara. Saya suami, saya akan kerja untuk keluarga. Jangan sampai suami orang yang kerja dan kasih uang ke istri saudara. Saya anak, saya mau menghormati orang tua. Saya orang tua, saya mau untuk menyayangi anak saya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama menjadi murid Tuhan, mengasihi artinya menjadi berfungsi. Kemudian yang kedua, saya ada 4 poin Bapak Ibu, cepat saja ya. Yang kedua, mengasihi itu dengan perkataan dan perbuatan. Banyak orang bilang begini, mengasihi itu jangan cuma dengan perkataan dong. Mengasihi itu dengan perbuatan. Beliin apa kek yang kecil-kecil kan gitu ya. Yang kecil-kecil itu yang mahal biasanya ya. Kasih yang kecil-kecil kayak apa, mengasihi jangan I love you terus dong. Apa kek, belikan apa kek, ajak dinner kek. Tapi ingat saudara, mengasihi dengan perkataan itu juga penting. Mengasihi dengan perkataan itu juga penting Bapak Ibu Saudara. Karena ada kuasa di balik perkataan. Tadi di sesi 1 saya bilang ada seorang pendoa datang kepada teman saya. Teman saya lagi sehat walafiat. Kemudian seorang pendoa datang dan bilang begini, Bu 3 bulan lagi ibu akan dipanggil Tuhan. Sejak hari itu teman saya drop dan benar saudara 3 bulan lagi dipanggil Tuhan. It's not because of the power of pendoa ini saudara. Tapi karena ucapan itu mengandung kuasa. Dan orang itu yang dengar langsung drop. Nah apa bukti bahwa kita murid Tuhan? Keluar dari Bethany MCC saudara, apa yang saudara katakan itu mengandung kuasa. Artinya bukan yang memberi ketakutan kepada orang lain, tetapi kasih, kekuatan dan ketertiban. Pengharapan. Orang kalau dengar kita bicara tuh ada pengharapan. Oh puji Tuhan ya, aku akan melihat hari esok gitu loh. Kalau orang ketemu kita tuh senang gitu. Aku ada pengharapan, aku akan melihat hari esok. Aku dikuatkan. Mengasihi dengan perkataan itu penting Bapak Ibu.
Kapan kita terakhir berkata-kata yang baik buat keluarga kita? Kapan terakhir bilang, aku mengasihi untuk keluarga kita? Masih ingat saudara di Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya kan? Masih ingat? Maka apa? Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus lalu firman Tuhan berkata, nah ada di sini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mereka apa? Mulai berkata-kata. Ciri orang dipenuhkan Roh Kudus, the proof that you are Jesus disciple, bukti kita adalah murid Tuhan. Bukti kita rajin ibadah, kita rajin melayani, kita mungkin hamba Tuhan. Buktinya apa? Perkataan. Ketika ada Roh Kudus mereka mulai berkata-kata. Makanya ada yang bilang begini, apakah bisa seseorang yang lancar berbahasa roh tapi nggak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar di rumah? Ya, you got it? Jadi apakah bisa seseorang yang lancar berbahasa roh tapi kalau di rumah tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam artian suka maki? Kok bisa gitu? Apakah bisa? Karena the proof kita penuh dengan Roh Kudus adalah berkata-kata, saudara. Enggak usah terlalu banyak, dalam bahasa lain, sudahlah. Mulai dari perkataan berarti yang dijamah oleh Tuhan. Mari kita mengasihi dengan kata-kata, bilang amin. Belajar untuk berkomunikasi dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, saya baca 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4, saya akan bacakan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Bagus enggak kita pakai perhiasan? Bagus ya, you are blessed. Engkau diberkati pakai perhiasan, no problem. Tapi firman Tuhan berkata begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Yaitu mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ya ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Artinya saudara, kita itu harus memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Roh yang lemah lembut dan tentram itu bukan bicara yang pelan. Bagaimana kabar halo untuk orang Batak sama orang Manado. Iya toh? Ngomong lemah lembut itu, satu kali saya lihat video, ini video lucu sekali saudara. Videonya gini, seseorang tuh ngomong lemah lembut sekali. Punya beda pol sama orang Manado sama orang Batak. Ngomongnya gini, Bu, Joko lapar Bu. Punya pelan banget gitu ya, Joko lapar. Terus ibunya juga pelan banget. Joko, enggak ada beras, tunggu ya. Pelan banget saudara. Kalau orang Manado kan gak gitu kalau ngomong. Pasti, lapar, pengen makan gitu ya. Sambil teriak-teriak agak ngegas gitu. Tapi bukan jahat ya, bukan jahat, emang gitu modelnya. Kita harus punya roh yang lemah lembut dan tentram. Kalau bahasa aslinya artinya kita itu tidak boleh selalu menimbulkan pertengkaran. Ada orang ngomong lembut tapi nembak loh saudara. Ada orang yang kayaknya ngomongnya pelan tapi nyakitin. Pernah mengalami orang seperti itu. Ngomong kayaknya, sering. Ada yang sering saudara ya. Tabah ya Bu ya. Ada orang yang seakan-akan kalau ngomong tuh pelan banget ya, slow banget, sopan sekali. Tapi the meaning dari kata-katanya itu nyakitin banget, nusuk sekali saudara. Tapi firman Tuhan bilang roh yang tentram itu artinya jangan menimbulkan pertengkaran. Suami pulang rumah jangan menimbulkan dikit-dikit menimbulkan pertengkaran, apalagi istri. Istri tidak boleh selalu menimbulkan pertengkaran saudara ketika saudara ada di rumah. Coba istri-istri boleh angkat tangan, saya juga istri, tenang saja, saya temani gitu ya. Ayo menjadi punya roh yang lemah lembut dan tentram. Bikin hidup suami di rumah tuh kayak senang gitu ya, tenang, tidak ada kapal pecah gitu ya di rumah ya.
Kalau kita tenang dan tentram Bapak Ibu Saudara. Dan tidak menghakimi terus, itu penting. Jangan menghakimi anak terus. Jangan menghakimi istri atau suami terus. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan perkataan. Dan kemudian yang terakhir, apresiasi, thank you. Kapan terakhir saudara bilang terima kasih kepada anak saudara? Kapan terakhir bilang terima kasih kepada mama atau papa saudara? Kapan terakhir bilang terima kasih saudara untuk orang-orang terdekat? Oh ada Bu, waktu pacaran 20 tahun yang lalu. Dia pernah kasih saya sesuatu, saya bilang makasih. Saudara, apresiasi thank you itu penting. Kadang kalau saudara udah kerja capek-capek, uang bayar sekolah anak mahal-mahal. Tapi kadang kala yang dibutuhkan sama anak itu cuma apa? Your word, ucapan kita, terima kasih kita, apresiasi kita. Satu kali ada seorang anak datang dan berkata, mama saya tuh nggak pernah bilang terima kasih. Mama saya tuh tidak, dan papa saya tidak pernah mengapresiasi apa yang saya lakukan, saudara. Ayo kita belajar untuk mengapresiasi, thank you, terima kasih. Walau hanya hal sepele. Kita nggak pernah tahu ketika kita bilang terima kasih atau kita mengapresiasi seseorang, kita nggak pernah tahu, bisa jadi dalam hidupnya dia tidak pernah diapresiasi. Bisa jadi dalam hidupnya tidak pernah nerima kata terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan apa saja isi 613 mitzvot atau perintah Allah. Tapi saya mau ajarkan perintah baru buat kita. Mengasihi yang pertama menjadi berfungsi. Mengasihi yang kedua, mengasihi dengan perkataan itu penting. Penting, tidak cuma uang Anda yang dibutuhkan oleh anak-anak saudara. Tapi perkataan, support. Kemudian yang ketiga, saya akan selesaikan ya, tinggal 2 poin. Senggol kiri kanan, tinggal 2 poin. Ya, tinggal 2 poin. Yang ketiga saudara, Yakobus pasal 5 ayat 16. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu saja yang baca. Yakobus pasalnya yang kelima 16. 1, 2, 3. Amin. Yang pertama, bukti kita murid-murid Tuhan yaitu mengasihi, itu perintah baru. Yang pertama menjadi berfungsi, yang kedua mengasihi juga dengan perkataan, tidak cuma dengan perbuatan. Biasanya orang kalau khotbah mengasihi jangan cuma dengan perkataan toh, tapi dengan perbuatan. Tapi siang hari ini mengasihi dengan perkataan juga perlu. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertanyaan saya siang hari ini, kapan terakhir engkau mendoakan orang tua? Kapan terakhir kita mendoakan anak? Kapan terakhir kita mendoakan suami? Dan kapan terakhir mendoakan istri? Yang ketiga itu mendoakan. Semua bilang saya adalah pendoa bagi keluarga. Kita mungkin saudara punya pendoa, tapi pendoa yang sesungguhnya itu adalah saudara. Saya punya pendoa untuk keluarga saya. No, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan siang hari ini. Pendoa untuk keluarga adalah diri kita sendiri. Pendoa untuk kantor saya ya udah saya. Pendoa untuk kantor suami saya ya saya. Pendoa untuk usaha suami saya ya saya. Kita adalah pendoa untuk suami, untuk istri, anak, orang tua kita. Siapa lagi yang mau doakan suami kita? Masa istri orang? Siapa lagi yang mau doakan istri kita? Masa suami orang? Kita adalah pendoa bagi keluarga. Makanya ada lagu Nikita itu, masih ingat? Di doa ibuku, namaku disebut. Oh, yang jago nyanyi nih Ibu Sera ya. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Kapan terakhir doakan saudara? Kapan terakhir berlutut datang sama Tuhan dan bawa doa?
Mulai saat ini kita mau mendoakan keluarga, amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ayatnya yang keempat Saudara. Yang keempat mari kita lihat mengasihi keluarga itu seperti apa. Mazmur 90 ayat 12. Kita baca. Mazmur 90 ayat 12, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, waktu ini jalan terus bukan? Waktu ini jalan terus. Siapa sini yang kayaknya baru kemarin saya melahirkan, kok anak saya tiba-tiba wes menikah. Karena waktu ini jalan terus. Kayaknya baru kemarin ya anak saya baru lahir, kok udah mau masuk PG1 aja. Kayak udah gede, udah panjang gitu. Udah tinggi. Sampai orang dunia bilang apa? Time flies. Bagaimana kita menjadi murid Tuhan? Kita harus mengasihi dengan cara apa saudara? Mungkin boleh dibantu next slide. Saya ada gambar Bapak Ibu Saudara di sini. Can you help me what the differences between these two pictures? Kira-kira apa perbedaan dua gambar ini? Ada volunteer nggak Bapak? Coba lihat saudara, perbedaan dua gambar ini. Ada yang mau menjadi volunteer? Kira-kira apa perbedaan dua gambar ini Bapak Ibu Saudara? Di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, mereka sendiri-sendiri. Di sebelah sini saudara, together, quality time bersama. Jadi bagaimana kita melakukan perintah baru, mengasihi itu mulai dari dalam yaitu keluarga. Menjadi berfungsi, mengasihi dengan perkataan, mengasihi berarti mendoakan, dan yang terakhir be available. Be available Bapak Ibu Saudara. Aku sepenuhnya dan seutuhnya untuk anak-anak ketika di rumah. No phone gitu ya, no gadget. Saudara bisa punya gadget di luar rumah. Kalau dalam rumah sebisa mungkin saudara. Karena anak butuh quality time, be available. Ada beda enggak misalnya, saya berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara. Saya no phone ya, I hold nothing di sini. Apa bedanya kalau saya bawa handphone, kemudian saya bawa handphone, saya pegang-pegang, saya khotbah buat saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengasihi, padahal saya bawa handphone. Bagaimana perasaan saudara? Saya tidak sepenuhnya kan, karena saya ada pegang gadget. Begitu juga dengan kita. Kita nggak usah muluk-muluk, aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan. Aku hafal kok 613 mitzvot. Aku nih orang holy. Tapi firman Tuhan bilang, the proof, bukti kita adalah murid-murid Tuhan yaitu mengasihi. Apakah kita berperan menjadi berfungsi sebagai istri yang seharusnya, suami seharusnya, orang tua seharusnya, anak seharusnya. Apakah kita mengasihi juga dengan perkataan? Apakah perkataan saya ini membangkitkan kasih, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memampukan orang melihat hari esok, atau malah mematikan karakter seseorang dari ucapan kita? Apakah saya ini mendoakan? Dan yang terakhir, be available Bapak Ibu Saudara. Ada beda loh, saudara makan, terus HP taruh di tas sama HP taruh di meja. Praktekkan itu. Itu ada bedanya. Ketika saudara kumpul dengan family, keluarga, terus HP-nya saudara taruh di tas, sama yang saudara, memang kita nggak pakai, cuman taruh di meja aja. But it's totally different, just try. Just try. Kita ngomong sama anak, anak akan merasa mamaku seutuhnya dan sepenuhnya punya waktu untukku. Mari kita belajar untuk be available Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Use your time wisely. Mulailah mengasihi keluarga.
Itulah bukti bahwa kita ini murid-murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang sebagai hamba Tuhan, saya suka bilang sama Bapak Pendeta Chandra ya, suami saya. Sebagai hamba Tuhan kadang-kala kita tidak perlu harus khotbah terlalu panjang. Yang pendek saja susah untuk dilakukan. Yang banyak itu loh kadang-kala susah untuk dilakukan. Kita khotbah itu sebisa mungkin pulang dapat rema. Dan saya percaya setiap rema yang kita miliki itu berbeda. Apa yang saudara dapat, yang di belakang saudara atau di depan saudara dapat. Nah firman Tuhan datang Bapak Ibu di sesi yang kedua. Inilah perintah baru. Aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Gak perlu sampai kemana-mana jauh-jauh. Oh saya mau penginjilan jauh-jauh gitu ya. Mulailah dari keluarga. Satu kali waktu saya ke KL, kemudian ada teman bilang, lagi di KL ya? Terus saya bilang, oh iya. Gitu. Mau kemana habis ini gitu kan? Ya memang waktu itu lagi jalan-jalan. Terus saya bilang, oh iya lagi mau jalan-jalan gitu. Mumpung anak mau lagi libur, mau sekolah nanti bulan depan. Oh iya kita lagi penginjilan soalnya. Gitu. Oh iya silakan, selamat melayani gitu ya. Silakan mau penginjilan, oke silakan selamat melayani. Bagus kalau kita mau pergi penginjilan, it's okay. Seperti adik saya hari ini lagi di Jerman ya. Itu saya nggak WA dia, ayo kamu penginjilan sekalian di Jerman gitu ya. Kita nggak perlu terlalu jauh saudara. Itu jiwa di sampingmu di rumah itu loh. Jangan sampai kita pindahkan dia ke neraka gara-gara omongan kita. Itu jiwa yang perlu ditobatkan tuh yang di rumah Bapak Ibu Saudara. Mari, aku memberimu perintah yang baru. Pulang dari tempat ini, mulailah mengasihi keluarga. Waktu ini jalan terus Bapak Ibu. Satu kali saya pergi besuk satu AI usia 88 tahun. Saya sangat senang lihat AI ini umur panjang ya, masih ceria, sukacita. Tapi beberapa bulan lalu saya tuh juga dengar kabar anaknya teman saya tuh usia 1 bulan dipanggil Tuhan. And nobody knows loh Bapak Ibu hidup kita ini. Ada yang 1 bulan, ada yang sampai 88 tahun. Saya berdoa kita semua umur panjang, amin. Semua umur panjang, amin. Makanya ajarlah aku menghitung hari-hariku. Supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Satu kali waktu ada gempa bumi, pernah ingat gak gempa bumi bulan lalu mungkin? Sampai 2-3 kali gitu. Masih ingat gak ya? Waktu itu saya lagi di mana, Pak Pendeta Chandra lagi di mana, anak saya lagi di mana ya? Sampai 3-4 kali Bapak Ibu, sebagai manusia saya juga merasa, oh Tuhan apakah ini hari terakhirku Tuhan gitu ya. Kok gak together with family, gak bisa ketemu dan lain-lain. Sebagai manusia kita merasa begitu. Sampai ada lagu saudara, lagunya gini. Selangkah saja maut menghampiri di hari hidup kita ini. Selangkah saja maut bisa menghampiri kita Bapak Ibu. Untuk itu kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan hidup, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Aku hidup dalam takut akan Tuhan. Aku hidup dalam kekudusan. Aku hidup dalam kesetiaan. Aku hidup dalam kebaikan. Aku mengasihi siapapun, gak usah jauh-jauh. Aku mengasihi orang di kantor. Aku mengasihi orang yang ada di kiri kanan. Saudara, apakah saudara setuju dengan saya kalau suami itu kepercayaan yang Tuhan berikan? Apakah saudara setuju kalau istri adalah kepercayaan yang Tuhan berikan? Anak adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Bahkan kalau hari ini kita masih punya orang tua, itu pun kepercayaan Tuhan berikan. Jadi mari kita pakai quality time. Pulang dari tempat ini, mulailah mengasihi keluarga. Very simple preaching, tapi saya percaya kita semangat untuk melakukan. Karena firman Tuhan itu di Timotius berkata bahwa firman Tuhan itu memang bermanfaat katanya. Untuk mengajar,
mendidik dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Bapak Ibu Saudara semua diberkati, amin. Apakah semua mau melakukan perintah baru? Ya, simpel aja perintah barunya. Mari kita mulai mengasihi dari keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu boleh pejamkan mata 2-3 menit untuk Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajarkan kita untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Apa bukti kita murid Tuhan? Bukan bagaimana kita melayani, kita puasa berhari-hari, kita berdoa, kita kelihatan kudus, suci, holy. Mari Bapak Ibu, Tuhan ubahkanlah hatiku dan mampukanlah aku melakukan firman-Mu. Bapak Ibu boleh pejamkan mata. Siang hari ini hanya Engkau dengan Tuhan. Tidak perlu lihat kiri kanan Bapak Ibu. Naikkan doa, bicara kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Lepas dari segala yang engkau butuhkan pada sore hari ini. Tapi firman Tuhan datang, inilah perintah baru bagimu. Hendaklah engkau mengasihi. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita selama ini menyakiti hati Tuhan. Yesus, oh Kau yang maha tahu. Amin. Bapak Ibu silakan berdoa kepada Tuhan. Hanya Engkau dengan Tuhan sore hari ini. Telah kulihat, ya Tuhan. Ya la bala 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 bala. Habis, Tuhan, Tuhan, tanamkanlah kasih-Mu bagi kami. Tetap setia. Ya la bala 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 bala. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kananmu, mari taruh tangan kirimu di dada, doakan. Ini saat yang indah untuk mendoakan keluarga Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang berdiam diri siang hari ini. Doakan orang tua saudara, doakan istri, suami, doakan anak-anak. Mereka butuh doamu Bapak Ibu Saudara. Doakan, doakan. Tuhan berbicara kencang pada sore hari ini. Naikkan doamu dan engkau akan sembuh. Shigala bala 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 bala. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mengangkat tangan. Berikan kasih-Mu ya Tuhan, jamaah-Mu ya Bapa. Ya la bala 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 bala. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Oh, amin.
terima kasih untuk firman-Mu. Aku memberikan kepadamu perintah yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi, mulai dari keluarga, sehingga keluarga dan orang-orang akan tahu Engkau adalah murid-muridku. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah datang di sesi yang kedua. Kami percaya ini bukan kebetulan, semua atas kendali Tuhan, semua atas penentuan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah datang dengan penuh pengorbanan. Berkati setiap usaha, berkati setiap pekerjaan, studi, buat berhasil dan terus beruntung dalam setiap jalan mereka. Berkati keluarga-keluarga, kiranya kasih Kristus yang menjadi dasar dalam rumah tangga. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Linda Leo. Tuhan berikan sehat, Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri hikmat marifat daripada sorga. Untuk boleh menggembalakan kami di tempat ini ya Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami terima firman-Mu sehingga firman-Mu akan berbuah lebat dan kami akan memelihara firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan dan persembahan dapat dijalankan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada siang hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Gloria Jeffer Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, kesehatan, kekuatan yang sempurna. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Di saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kami siap memberikannya dengan ketulusan hati kami. Dan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memberi yang terbaik lewat persembahan-Mu, sama-sama katakan amin. Silakan persembahan dapat dijalankan dan kita akan menyaksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau naikkan pujian syukur, katakan glory, glory, hallelujah. Say glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Naikkan pujian pengagunganmu bagi Yesus Tuhan. Sing it glory, say glory, glory, hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah, 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 hallelujah. Sekali lagi, lebih tinggi lagi, angkat suaramu, angkat tanganmu, sing it glory, 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 hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, hallelujah, puji, hallelujah, puji. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan, kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan, Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya, Pastor Glory, yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah, dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Salam nasihat dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hey! Hidup ini memang ada masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus.
istirahat dulu ya.